Kepala Sekolah SMP Negeri 1,5, Ibu Tori. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru. Untuk mengawali pagi hari ini, saya buka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Yon. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kehadapan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami dapat berkumpul bersama di tempat ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Bapak dan Ibu Guru hebat. Jadi hari ini kita berkumpul di sini guna mengikuti praktek baik yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi. Tapi sebelum kita memperoleh materi lanjutan, saya ingin bertanya dulu. Ini jawab tolong jujur. Tadi siapa yang sudah mendengar informasi dari Ibu Selvi atau dari mana saja mengenai kalau hari ini ada kegiatan pembagian praktek mengajar? Ada yang mengeluh bilang, ini kegiatan apa lagi? Jujur. Atau memang, ini ada baru lagi, jadi rasa penasaran itu ada, jadi berkumpul di sini. Saya terapkan dua pola pikir itu berjalan. Kita menjalankan pola pikir yang bertumbuh, bukan lagi pola pikir tetap. Artinya kita mengalami perubahan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat yang sudah berkesempatan hadir di ruangan lab IPA SMP 1,5. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa lagi kita harus diundang ke ruangan ini Bapak Ibu? Jadi saya undang Bapak Ibu untuk hadir di sini bersama teman guru kita Ibu Selviana Funan SPDGR, yang mana beliau ini adalah guru BK, guru bimbingan konseling. Nah, omong tentang jurus ini, dia tidak berkaitan dengan kita punya pencak silat, itu tidak. Jadi itu dia omong tentang bagaimana kita mengenali tentang potensi kita, bagaimana kita bisa mengelola kita punya emosional, kita bisa menata kita punya situasi di lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa membangun kita punya kolaborasi, dan bagaimana kita bisa menjalin kita punya koneksi atau hubungan-hubungan di antara sesama guru mata pelajaran. Saya harapkan pada hari ini kita bisa bekerja sama untuk mendukung kegiatan ini supaya kita punya program 7 jurus BK ini bisa berjalan. Jadi kita sama-sama berkolaborasi di antara sesama guru mata pelajaran supaya di sekolah kita ini yang kita harapkan bisa mencapai suatu kepuasan secara pribadi dan untuk sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Jadi dari saya, kepala sekolah, mengharapkan kita bekerja sama, kita berkolaborasi di antara sesama guru mata pelajaran demi tercapainya kita punya program ini dengan program dari guru BK 7 jurus BK hebat. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon partisipasi kita dan kerjasama kita demi kegiatan dari guru BK ini supaya bisa berjalan secara baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya mau lihat senyum manis dari Bapak Ibu Guru dulu sebelum mulai. Oke, baik, pada tempat yang pertama, terima kasih banyak untuk Ibu Kepala yang sudah memberikan dukungan dan kesempatan penuh kepada saya untuk melanjutkan kegiatan saya beberapa waktu lalu dengan melakukan berbagi praktik baik kepada teman-teman guru semua. Terima kasih juga untuk teman-teman guru semua. Jujur saya terharu tadi mendengar kalau teman-teman guru datang ke sini karena rasa penasaran. Berarti luar biasa. Setelah kita mendapat pembelajaran dari teman-teman kita, teman-teman PM kita langsung menerapkan, dan hari ini luar biasa sekali. Oke, saya langsung mulai saja. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa 7 jurus BK hebat ini memang di sini terlihat atributnya mengarah kepada perguruan silat atau pencak silat
yang ada, tapi perlu digarisbawahi bahwa ini bukan tentang perguruan silat atau nanti kita mau buka jurus untuk menghadapi anak-anak yang punya karakter yang kurang baik, tapi kita menggunakan jurus ini secara pelan-pelan tapi pasti. Oke, di sini 7 jurus BK hebat itu yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Untuk lebih jelasnya saya undang Bapak Ibu Guru, kita berdiri, kita peregangan sedikit, kita menggunakan jurus, ini menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Jurus yang pertama, kenali potensi. Oke, semua dari kita pasti sudah tahu apa itu potensi. Saya langsung saja. Ini berkaitan dengan kecerdasan majemuk yang ada dalam diri siswa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak karena setiap orang pada dasarnya memiliki kecerdasan yang beraneka ragam. Yang berikut ini juga berkaitan dengan 3 gaya belajar yang ada dalam diri anak-anak. Jadi ada anak-anak yang dengan melihat dia bisa tahu atau visual, ada yang audio visual, dia harus mendengar dan melihat baru tahu, ada yang kinestetik, dia harus mencoba dulu baru dia bisa tahu. Ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin teman-teman lebih paham. Ini berkaitan dengan konten, proses, dan produk. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua anak-anak murid kita. Kita harus membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berikut, untuk mengenali potensi siswa, mungkin kita lebih memperhatikan apa yang menjadi kesukaan dari siswa. Yang berikut kita catat hal-hal. Kita jangan mengajar siswa bahwa kau ini tidak bisa. Sebenarnya bisa, hanya mungkin kita kurang paham dalam mengenali potensi yang ada pada diri siswa. Ada siswa yang tidak bisa di kelas, tapi giliran dia menari atau tampil pada acara-acara dia bisa, karena itu dia mempunyai kecerdasan kinestetik. Anak-anak yang lebih hobi di kebun dibandingkan di kelas, itu mereka mempunyai kecerdasan naturalistik, lebih berkaitan dengan alam, memelihara hewan, menanam, itu merupakan kecerdasan dasar mereka. Jadi tidak ada sebenarnya anak yang bodoh, hanya mereka belum tahu tentang potensi yang ada dalam diri. Kedua, tentang kelola emosi. Jadi emosi itu penting, aku bisa mengelolanya. 6 dasar emosi yaitu sedih itu termasuk emosi, marah emosi, senang juga emosi, jijik emosi, terkejut emosi, takut juga termasuk emosi. Dan ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk mengelola emosi, dalam hal ini marah. Yang pertama itu ada teknik menghitung. Kita pada saat kita marah, kita tahan diri kita hitung dalam hati. Itu namanya teknik menghitung. Yang berikut ada namanya teknik stop. Ketika emosi, ada murid yang buat kita emosi, kita bisa tahan diri kita jangan langsung bangun dan tampar dan bisa menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Ada teknik hitung, teknik stop, dan teknik tanya. Yang berikut, yang ketiga, tentang tumbuhkan resiliensi. Bagaimana kita mengajak siswa untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Jangan siswa sudah dapat nilai jelek tapi memang kau bodoh, kau tidak belajar, mau berharap nilai baik. Tidak seperti itu. Bagaimana kita memacu dia untuk belajar lebih giat. Jangan sampai kita yang menjadi agen pembunuh pelan-pelan dalam sekolah. Ketika anak mengeluh sedikit, kita sudah bilang, memang kau tuh dasarnya begitu, kau keluarga tuh begitu. Nah, itu sepertinya kita masih pada pola pikir yang tetap. Ketika anak datang mengeluh di kita coba buka diri kita ajak dia untuk berbagi.
sehingga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kendala dia bisa terselesaikan. Di sini ada kalimat yang bisa kita gunakan. Kamu belum berhasil, coba lagi. Atau dia buat kesalahan, bisa kita bilang kesalahan itu bagian dari belajar. Tapi kalau kita anak-anak di sini, kita seperti itu mungkin besok dia 2 kali lipat lebih hebat. Tapi kita coba pelan-pelan. Oke, yang berikut masuk pada jurus yang keempat, jaga konsistensi. Ini contoh konkret di sini tentang jaga konsistensi. Mungkin sudah bagus sekali terlihat. Kita mulai dari hal kecil mengenai sampah di sini. Pelan-pelan kita sudah bisa menerapkan, kita sudah bisa berkonsistensi untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi secara sadar anak-anak mulai tanpa disuruh juga sudah bisa langsung. Ketika habis jajan mereka sudah menuju tempat sampah untuk membuang sampah. Jadi mungkin kita pas lihat anak buang sampah di tempatnya, kita bisa kasih kalimat-kalimat penguat untuk anak-anak. Ayo lanjutkan, kamu sudah di jalur yang benar. Kecil tapi konsisten seperti ini lebih bagus, lebih luar biasa. Setidaknya anak mendapat penghargaan ketika dia melakukan hal-hal baik. Jadi kita berikan reward untuk anak, jangan hanya punishment atau hukuman yang kita berikan. Kita hanya melihat kesalahan anak, tapi kita tidak menghargai hal-hal kecil yang dilakukan anak. Misalnya ada anak yang setiap hari dia tidak sisip baju, tapi ketika dia sisip baju 1 kali, coba kita berikan dia reward atau pujian-pujian kecil. Itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, bisa meningkatkan disiplinnya. Oh, kemarin saya sudah kena puji, hari ini saya mau datang. Nanti pasti dia sisip, dia akan lewat lagi, sengaja lewat lagi di kita punya depan. Dia membutuhkan perhatian dan pujian-pujian kecil. Yang berikut tentang menjalin koneksi. Jadi kita membangun hubungan positif dengan teman guru, dengan murid kita dan lingkungan sekitar. Jadi ini kita ajarkan kepada anak-anak sehingga mereka bisa menjalin koneksi dengan baik. Jadi kita ajarkan di kelas untuk bagaimana anak-anak ini kita satu tim, kita satu kelompok besar dalam kelas ini. Kita harus bisa saling menghargai, saling mendukung. Jadi kita ajarkan mereka untuk saling berbagi dengan teman, mendengarkan teman. Itu sangat penting. Itu kita bisa menekan angka konflik yang terjadi antar siswa. Yang berikut tentang bangun kolaborasi. Ini kita sudah lakukan Bapak Ibu, dari hal kecil sampai hal besar. Sampai saat ini pun kita menjalani kegiatan ini karena adanya kolaborasi. Tanpa Bapak Ibu semua, saya punya kegiatan hari ini tidak bisa berjalan. Luar biasa, sekolah kita sudah bagus sekali. Mungkin untuk menata situasi, hal kecil yang perlu kita lakukan itu dalam kelas. Coba kita masuk, kita langsung lihat kerapian meja dan kursi anak-anak. Jangan sampai seperti ular yang meliuk-liuk kiri kanan. Jadi kita berdiri di depan, tolong kita rapikan tempat duduk anak-anak. Ini seperti tadi membuang sampah. Kesepakatan kelas itu juga masuk dalam kegiatan menata situasi. Jadi kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif untuk pembelajaran yang baik. Mungkin ini garis besarnya saja, untuk lebihnya nanti saya bisa share di grup saja. Oke, yang berikut kita masuk pada implementasi. Karena jurus 1 sampai 5 itu untuk anak-anak, jurus 6 sampai 7 itu untuk guru-guru. Jadi di sini ditekankan untuk kalau berbagi praktik baik untuk guru itu di jurus 6 dan 7. Oke, untuk berbagi praktik baik jurus 6 kami menggunakan metode ARKA, konsep dan aplikasi. Mungkin kita mulai langsung di aktivitas. Di sini saya menggunakan aktivitas itu saya beri nama saling bantu mini stories. Jadi di sini mungkin kita semua sudah berpasangan atau belum? Kalau pasangan di rumah ditinggalkan, maksudnya pasangan di kegiatan ini. Jadi setiap guru mencari pasangan secara acak, tapi untuk mempersingkat waktu langsung saja pasangan yang ada di samping kiri atau kanan. Jadi di sini kita mungkin saling 1 menit, kita saling berhadapan, kita menceritakan pengalaman kecil ketika kita dibantu atau kita membantu teman
dalam minggu ini. Jadi bisa kita mulai sekarang, mungkin 2 orang saling berhadapan. Baik teman-teman, sudah menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan dan yang sudah didapat selama minggu ini. Oke, mungkin ada perwakilan dari teman-teman yang bisa menceritakan langsung satu kebaikan yang sudah didapat atau dibuat selama minggu ini. Oke, Ibu Messi dan Ibu Monica. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih. Satu kebaikan yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini, kebetulan kami berdua, saya bersama Ibu Monica, mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Jadi selama beberapa minggu terakhir ini kami berkolaborasi dalam merancang perencanaan modul pembelajaran. Ini cerita singkat, kami saling mengisi kekurangan kira-kira tahapan dalam perencanaan apa yang masih kurang. Jadi prosesnya seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Messi. Mungkin langsung dari Bu Monica membagikan satu kebaikan yang sudah didapat atau diberikan kepada orang lain. Kebaikan yang saya dapat dari teman saya untuk asesmen itu, dia bisa memberikan saya permainan dalam pembelajaran itu yang dalam aplikasi Bambujul itu untuk membuat soal-soal untuk diberikan kepada anak-anak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. 3 pertanyaan pemantik di sini. Dalam sebulan terakhir, kapan Anda merasa terbantu oleh guru lain? Tadi yang dalam minggu, sekarang dalam bulan. Yang berikut, masalah siswa apa yang sebenarnya bisa kita tangani lebih baik jika lintas guru bekerja bersama? Yang terakhir, bagian mana dari pekerjaan Anda yang terasa lebih ringan ketika dikerjakan bersama? Ini pertanyaan reflektif, tapi saya mau kita berbagi praktik baik. Jadi kita menceritakan saja pengalaman kita yang terjadi selama bulan ini tentang kolaborasi. Mungkin ada teman-teman yang bisa mewakili untuk menceritakan praktik baik yang sudah dilakukan. Ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman guru yang lain. Jangan hanya yang teman-teman yang mengikuti pembelajaran mendalam. Oke, Pak Sil, saya berikan kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu Hebat. Kaitan dengan pertanyaan reflektif ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya ambil berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah saya alami dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, beberapa minggu terakhir memang saya melihat langsung bagaimana kolaborasi antar guru membantu saya menghadapi dinamika siswa. Nah, misalnya ketika ada yang mulai tampak murung di kelas, saya mendapat informasi dari guru lain bahwa siswa tersebut sedang menghadapi tekanan di rumah. Nah, informasi kecil itu membuat saya bisa menyesuaikan pendekatan dan memberikan ruang yang lebih aman bagi siswa tersebut. Nah, saya menyadari bahwa keberhasilan menanggapi situasi sehari-hari di sekolah tidak sepenuhnya karena kemampuan pribadi, tetapi karena kehadiran rekan guru yang saling mendukung dan saling berbagi informasi kecil. Strategi sederhana dan bantuan spontan, kami bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi siswa. Adapun salah satu yang saya ingat yang saya dapatkan dari Bapak Ibu guru, seperti dalam kelas itu misalnya mendapatkan murid yang murung
di kelas atau membuat satu kesalahan yang kita anggap fatal, itu saya ketika berkomunikasi dengan ada beberapa guru, mereka menawarkan menggunakan salah satu teknik yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu luar biasa yang saya terapkan, di mana dalam segitiga restitusi itu kita buat dengan metode kita panggil siswanya, kita menstabilkan, melihat identitasnya, meninjau identitasnya, kemudian kita melihat kesalahan apa yang dia buat, kita antar siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu sadar, kemudian di terakhir kita kembali, kalau misalnya dalam kelas kita antar siswa itu untuk melihat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti itu beberapa salah satu teknik yang mungkin sudah saya dapatkan dari beberapa teman guru yang sudah menawarkan kepada saya. Mungkin ini dulu, terima kasih, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan luar biasa. Untuk berbicara tentang restitusi, segitiga restitusi ada dalam materi, mungkin nanti sebentar saya share kepada teman-teman. Yang berikut saya minta satu ibu guru, perwakilan satu ibu guru. Kita jangan mau kalah dengan bapak-bapak guru. Saya minta perwakilan satu ibu guru untuk menceritakan praktik baik yang sudah didapat. Karena ternyata luar biasa sekali. Diam-diam ternyata kita sudah berkolaborasi dengan hebat. Oke, mungkin saya minta satu ibu guru. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi. Kayaknya nanti di kamera muka wajah Indonesia terus. Oke, baik. Ini saya berbagi praktek baik yang saya terima 1 bulan terakhir, atau bukan 1 bulan terakhir, sudah beberapa kali. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saat itu, pada waktu itu saya pelajaran di kelas, salah satu kelas. Tetapi karena pada hari itu juga saya ada hajatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya meninggalkan tugas kepada salah satu teman guru. Dan pada hari itu juga ternyata hari berikutnya saya pulang, tugas anak-anak itu sudah dikumpulkan di meja saya. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kolaborasi antara guru itu sangat penting, membantu kelancaran sehingga kelas tidak menjadi kosong, sehingga bisa memicu terjadi konflik di kelas tersebut. Jadi setelah saya merefleksikan, kolaborasi antar guru itu memang sangat penting. Karena kita bersyukur di sekolah kita ini lingkungan yang sangat-sangat positif. Saya kemarin berbagi pengalaman dengan teman salah satu sekolah lain. Mereka memiliki lingkungan sekolah yang toksis. Artinya tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Apabila ada guru yang mengikuti kegiatan, mereka pulang pasti akan ada cerita yang negatif, tidak menerima pelatihan atau tidak menerima kalau guru tersebut mengikuti kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif bagi sekolahnya. Jadi saya bersyukur sekali sekolah kita ini memiliki lingkungan pembelajaran yang positif. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mensi. Kita tepuk tangan lagi untuk Ibu Mensi. Oke, baik. Berarti kita bersyukur kita dikelilingi orang-orang baik dengan pemikiran-pemikiran positif, dengan orang-orang yang mempunyai growth mindset yang luar biasa, sehingga kolaborasi kita bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa dukungan teman-teman, apa yang kami dapatkan mungkin tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan bisa kami terapkan dengan baik. Jadi ada yang mau menambahkan teman-teman? Cukup? Oke, luar biasa, terima kasih. Jadi dengan sendirinya bahwa kolaborasi itu sudah nampak jelas dalam kehidupan di rumah kedua kita ini atau di sekolah kita ini, sehingga tidak terjadi
tidak tercipta lingkungan toksik seperti yang sudah Ibu Messi katakan tadi. Oke, yang berikut kita masuk pada tahap konsep. Tadi tahap konsep sudah saya jelaskan di awal tentang, jadi itu kita bisa katakan pada anak-anak juga, kita bisa lebih kuat kalau kita bekerja sama. Mungkin saya juga mau katakan hari ini terima kasih teman-teman sudah membantu saya hari ini. Peran kalian sangat penting buat saya hari ini. Nah, itu bentuk dari kolaborasi. Ini sekarang kita masuk pada tahap aplikasi. Pada tahap aplikasi ini saya memberikan satu tantangan dan harus mendapatkan satu solusi. Jadi ini bentuk kolaborasi dari teman-teman guru. Seperti tadi yang sudah diceritakan secara panjang lebar, ini kita masuk dalam pembelajaran. Jadi ketika ada teman guru yang menemui kesulitan dari peserta didik atau anak-anak didik kita di kelas, kita bisa, jadi ini bukan hanya kolaborasi dalam satu rumpun mata pelajaran, tapi kita membuka ruang untuk teman-teman dari mata pelajaran lain untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah kita alami di kelas atau pernah kita alami di kelas. Jadi ini lintas mata pelajaran. Jadi satu orang memberikan satu tantangan dan satu guru memberikan satu solusi. Jadi bisa dilempar ketika misalnya Ibu Yohan sebagai guru IPA memberikan satu tantangan, bisa menunjuk guru siapa yang akan memberikan solusi. Jadi permainannya berlangsung cepat. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Mohon bantuannya, tolong kasih senyum yang paling manis hari ini. Karena saya lihat semakin redup. Oke, bisa? Oke, Bapak Ibu guru hebat SMP Goa 5 pasti bisa. Saya mau mulai dari mana dulu? Dari Ibu Yohan dulu, karena kebetulan namanya saya sebut, jadi Ibu Yohan dulu. Oke, silakan Ibu Yohan. Baik, tantangan yang akan saya berikan yaitu saya sebagai guru IPA, saya punya tantangan di sini yang saya hadapi adalah pada waktu praktikum. Jadi di mana waktu praktikum yang saya lakukan selama ini selalu mengalami waktu yang terbuang sia-sia, di mana karena anak itu sering membuang waktunya hanya untuk menata alat-alat praktikum. Di sini saya mohon solusinya mungkin dari guru mata pelajaran yang lain yang bisa membantu saya. Oke, jadi Ibu Yohan sebagai guru IPA mengalami kesulitan di mana anak-anak sering membuang-buang waktu hanya untuk menyusun alat-alat praktikum. Kira-kira ada solusi dari guru lain? Guru prakarya misalnya? Guru prakarya mungkin teman langsung di sebelahnya, guru prakarya bisa memberikan solusi. Oke, baik, mungkin solusi dari guru mata pelajaran prakarya sendiri. Mungkin yang pertama itu kita gunakan tray station atau seperti di mata pelajaran prakarya, kita sediakan nampan berisi alat lengkap sehingga siswa tinggal mengambil satu tray atau per kelompok ini. Bisa menghemat banyak waktu yang saat kita melakukannya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kolaborasi yang sangat sempurna dari guru IPA dan guru prakarya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi guru prakarya menawarkan ada tray station untuk menyimpan alat-alat praktikum sehingga tidak tercecer dan bisa menghemat waktu untuk kegiatan praktikum. Mungkin ada dari guru yang lain, bapak-bapak guru PJOK, guru IPS dulu mungkin. Oh iya, ada dari guru IPS. Saya guru IPS, tantangan yang saya hadapi di dalam kelas, anak-anak sulit membaca grafik dan tabel saat membahas data kependudukan. Oke, luar biasa. Guru IPS, masalah yang dihadapi, anak-anak kesulitan membaca grafik ketika pelajaran yang berkaitan tentang kependudukan. Mungkin ada dari guru lain yang bisa memberikan solusi. Luar biasa. Guru apa?
guru bahasa Indonesia. Oke, baik. Solusi dari saya guru bahasa Indonesia yaitu gunakan membaca teks visual. Minta siswa menuliskan 2 kalimat inti dan grafik dalam bahasa mereka sendiri. Ini membantu mereka memahami makna sebelum menganalisis. Oke, jadi guru bahasa Indonesia meminta guru IPS tadi untuk menggunakan latihan menggunakan teks visual. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, Ibu Marisa silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Tantangan yang saya hadapi ketika berada di dalam kelas yaitu siswa kurang memahami konteks ketika diminta menulis teks deskripsi tentang lingkungan. Mungkin di sini saya minta untuk Bapak Ibu guru dari bidang studi lain untuk memberi tanggapan terhadap tantangan yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Oke, dari guru bahasa Indonesia siswa kesulitan untuk menuliskan teks deskripsi. Kira-kira siapa? Guru mana yang mau memberikan solusi? Oke, tadi dari guru bahasa Indonesia tantangannya siswa kesulitan menuliskan teks deskripsi tentang lingkungan. Mungkin ada solusi dari guru mata pelajaran lain? Dari guru IPS. Oke, baik, terima kasih. Mungkin solusi dari kami guru IPS yaitu tolong ajak siswa mengamati peta lokal atau foto wilayah desa atau kecamatan. Ini mungkin akan memberikan konteks spasial yang kuat sebelum mereka menulis. Terima kasih. Oke, luar biasa. Guru IPS mengajak guru bahasa Indonesia untuk mencoba menunjukkan peta lokasi tentang desa atau daerah untuk anak-anak melihatnya sehingga bisa mendeskripsikannya dengan baik. Mungkin satu kesempatan terakhir untuk bapak-bapak guru. Oke, guru PJOK. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai guru PJOK, tantangan yang saya hadapi yaitu ketika siswa tidak merata keterlibatannya saat permainan kelompok. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan solusi. Oke, terima kasih Pak Edi. Sebagai guru PJOK, tantangan yang dihadapi siswa kurang terlibat aktif dalam kelompok ketika melakukan permainan-permainan dalam kelompok. Mungkin ada solusi dari guru mata pelajaran lain? Guru matematika. Oke, silakan guru matematika. Baik, terima kasih. Solusi dari saya guru matematika mencoba menggunakan sistem rotasi berdasarkan angka sehingga setiap siswa diberi nomor 1 sampai 4, lalu guru memanggil nomor secara bergantian sehingga ini memastikan semua siswa mendapatkan giliran. Baik, terima kasih. Oke, luar biasa. Guru matematika menawarkan untuk menggunakan sistem rotasi sehingga memberikan penomoran yang jelas agar setiap siswa bisa terlibat aktif. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Guru-guru hebat SMP Negeri 1 Bawalima yang sudah berkolaborasi dengan baik. Oke, mungkin langsung penutup. Terima kasih untuk Ibu Kepala sekali lagi, Ibu Wakil dan semua yang sudah terlibat aktif hari ini. Luar biasa, ternyata kolaborasi di sekolah kita sudah berjalan dengan baik. Mohon untuk ditingkatkan, mari kita semua bergandengan tangan untuk menopang anak-anak murid kita sehingga anak-anak murid kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang bisa bersaing di dunia luar. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, luar biasa pemaparan praktik baiknya Bapak Ibu guru. Semoga kita bisa mengimplementasikan 7 jurus hebat dari BK kepada
para murid yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Kobalima. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mungkin kita olahraga ringan sedikit. Sebelum sebentar lagi kita akan mengikuti rapat bersama. Oke, ini lanjutan dari teman-teman kita yang PM. Tadi kita berdiri di awal, sekarang kita seimbangkan tulang kita. Jangan sampai tadi di awal ada yang miring, kita kembalikan tulang-tulang yang miring. Guru Penjas, kami mohon kesediaan untuk di depan membantu kami. Kita akhiri kegiatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita implementasikan dalam kegiatan di sekolah ke depan. Untuk mengakhiri kegiatan ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Erni. Dalam nama Bapa, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu sehingga kegiatan Ibu Sylvie berjalan dengan lancar. Tuhan, semua doa dan harapan ini kami satukan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa,